Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah masing-masing. Meskipun dari rumah, ingat kita harus tetap menjaga kesehatan masing-masing dan juga tetap semangat belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bersama-sama berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran terakhir dari tema 3, yaitu subtema 4 pembelajaran 5 dan 6. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang siklus air dan menghitung waktu. Mari langsung kita ke materi pertama kita, yaitu siklus air berikut ini. Nah, hujan ini bagaimana sih proses terjadinya? Mari kita pelajari adik-adik. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi ini berisi air adik-adik. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Nah, air di permukaan bumi ini akan menguap terkena sinar matahari. Uap air yang terkena sinar matahari tadi yang menguap tadi itu akan berubah menjadi awan. Nah, awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Lalu kemudian titik-titik air itu akan jatuh ke bumi lagi sebagai hujan. Nah, air hujan itu akan masuk ke dalam tanah, mengalir ke sungai, mengalir ke danau, mengalir ke kolam atau ke lautan. Nah, itu nanti terkena sinar matahari lagi, lalu menguap lagi. Nah, menguap itu prosesnya uap airnya akan berubah menjadi awan. Nah, awan itu akan bergerak lagi. Setelah itu akan mengembun menjadi titik-titik air dan jatuh ke bumi sebagai hujan lagi. Nah, itu proses atau siklus namanya, siklus terjadinya hujan. Jadi ya adik-adik harus tahu ya, ternyata kenapa air itu tidak pernah habis di bumi kita, itu karena mengalami siklus hujan ini adik-adik. Nah, ini ya proses terjadinya hujan ya, dari awalnya air di berbagai tempat itu akan terkena sinar matahari, lalu menguap, evaporasi namanya adik-adik. Nah, menguap menjadi uap air. Nah, uap air tersebut akan menjadi awan ya, sampai di atas uap air itu akan menjadi awan. Nah, setelah itu awan tertiup angin. Nah, tertiup angin terjadi proses pengembunan di sini. Lalu setelah terjadi proses pengembunan, turunlah titik-titik air sebagai hujan. Itu siklus terjadinya hujan. Nah, di sini Kak Cira sudah menentukan urutan dari proses terjadinya hujan ya. Urutan pertama ini nih. Urutan pertama adalah air di permukaan bumi menguap karena terkena sinar matahari. Lalu urutan yang kedua, uap air akan berubah menjadi awan. Setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, itu di proses nomor 3. Di proses nomor 4, butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Lalu yang kelima, air hujan yang jatuh ke bumi akan terkumpul kembali dan menguap lagi. Begitu seterusnya. Oke, itu tadi materi pertama kita tentang siklus air. Selanjutnya kita akan terakhir mempelajari tentang menghitung waktu berikut ini. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah, adik-adik ya, ini hujan turun pukul 7:15. Lalu hujannya berhenti pukul 9:10. Maka untuk mencari tahu lamanya hujan turun adalah untuk menuju tadi ya, awalnya tadi hujan turun pukul 07:15. Nah, 07:15 ini menuju ke pukul 8 itu masih butuh waktu 45 menit. Nah, 45 menit ini kita tuliskan seperti ini dulu adik-adik. Lalu
dari jam 8 menuju ke jam 9 itu ada 1 jam. Lalu dari jam 9 menuju ke jam 10 itu ada jam 9 menuju ke jam 9 lebih 10 menit itu ada 10 menit. Maka lamanya hujan turun itu 45 menit, 1 jam 10 menit. Nah, kita jumlahkan adik-adik. 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Ingat ya, satuannya harus bukan disamakan, mana yang sama dulu itu yang kita jumlahkan. Nah, di sini jam tidak ada yang sama, jadi kita tulis 1 jam. 45 ditambah 10 menit karena sama-sama satuannya menit, maka lebihnya adalah 55 menit. Jadi hujan turun itu selama 1 jam 55 menit. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 06.25. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah, di sini ya. Maka kalau seperti ini adik-adik, kita bisa jumlahkan menit dengan menit, jam dengan jam. Nah, pukul 06.25 itu Udin berangkat ke sekolah. Lalu lamanya perjalanan itu 30 menit. Maka kita luruskan seperti ini adik-adik. Menit dengan menit kita jumlahkan. Maka 5 ditambah 0, 5, 2 ditambah 3, 5. Nah, di sini berarti tinggal kita turunkan. Nah, inilah pukul Udin ya, pukul 06.55 menit Udin sampai di sekolah. Jadi 30 menit setelah pukul 06.25 adalah 06.55. Jadi Udin sampai di sekolah pukul 6:55 menit. Nah, kita akan mencari tahu 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul. Nah, adik-adik tulis dulu pukul 8. 2 jamnya maka kita tulis seperti ini adik-adik. Karena jam ya, kalau menit ya berarti kita tulis di belakang sini adik-adik. Karena jam ya kita tulis di depan, kita luruskan dengan jamnya ya, dengan satuan jamnya. Lalu kita jumlahkan adik-adik. Ya, 0, 0, 8 ditambah 2, 10. Berarti 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10 adik-adik. Itu cara paling mudah ya dengan bersusun seperti ini. 4 jam sebelum pukul 06.20 adalah pukul. Nah, berarti kita menghitung mundur. Kalau menghitung mundur itu kita bisa mencarinya dengan pengurangan. Jadi 06.20 dikurangi 4 jam sebelumnya. Berarti dikurangi 04.00. Nah, kita kurangi dari belakang adik-adik. 0 dikurangi 0, 0. 2 dikurangi 0, 2, 6 dikurangi 4. Iya, 2. Berarti 4 jam sebelum pukul 6:20 menit adalah pukul 2:20 menit. 45 menit setelah pukul 04.15 adalah pukul. Nah, kalau setelah berarti kita jumlahkan adik-adik. 04 lebih 15 menit ditambah 45 menit. Jadi yang jamnya Kak Citra beri angka 00 begitu ya. Lalu kita jumlahkan 5 ditambah 5 ya 10. Maka kita simpan 1 di sini adik-adik. 1 ditambah 1 2. 2 ditambah 4 adik-adik. Ya, 2 ditambah 4 itu 6. Nah, adik-adik harus ingat ini penjumlahan jam. Kalau angka 60 menit berarti itu sama dengan 1 jam. Nah, di sini Kak Citra akan tulis 0 adik-adik. Mengapa 0? Karena 60 menit itu sama dengan 1 jam. Nah, 1 jamnya kita jumlahkan di sini adik-adik. Jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi 45 menit setelah pukul 04.15 adalah pukul 5. Berikutnya, ketika musim hujan, hampir setiap hari itu hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhentinya. Lalu amati selama 3 hari atau 2 hari. Lalu hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Nah, di sini Kak Citra punya 2 hari ya. Awal hujan turun dan hujan berhentinya. Di hari yang pertama
Hujan turun itu awalnya pukul 05.30, jadi pukul 5.30 menit. Lalu berhentinya itu pukul 06.45 menit. Adik-adik bisa mengurangi waktu berhenti dan waktu awalnya. Nah, di sini kalau Kak Citra mencarinya dengan cara seperti ini adik-adik. 05.30 itu ke pukul 6 itu sama dengan 30 menit. Lalu 06.00 atau pukul 6 ke pukul 6.45 itu sama dengan 45 menit. Jadi 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. Nah, 75 menit itu 1 jam lebih 15 menit karena 1 menitnya ada 1 jamnya ada 60 menit begitu adik-adik. Jadi lamanya hujan turun itu 1 jam 15 menit. Lalu hari kedua awal hujan turun itu pukul 8 lebih 15 menit dan hujan itu berhentinya pukul 9 lebih 55 menit. Maka di sini Kak Citra mencari dari pukul 8.15 ke pukul 9 itu kurangnya 45 menit. Lalu dari pukul 9 ke pukul 9.55 menit itu 55 menit. Jadi kita jumlahkan 45 menit ditambah 55 menit sama dengan 95 menit. Nah, 95 menit itu bisa kita ubah dalam jam. 1 jamnya 60 menit. Berarti sisanya 35 menit. Nah, berarti lamanya hujan turun itu 1 jam 35 menit. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum Pak Sidik akhiri, nanti anak-anak silahkan membaca LKS tema 3 halaman 99 tentang PPKN bersatu dalam keberagaman. Dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan pembelajaran 5 yang ada di halaman 97 dan latihan pembelajaran 6 yang ada di halaman 100. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.